Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman pengguna setrum ikan PAC ya yang mengalami sering jebol pada kipas anginnya, dikarenakan kipas anginnya langsung pada jalur positif dan negatif pada jalur setrum ikan PAC ini. Nah, kenapa kipas anginnya sering jebol ataupun sering gosong ya, ataupun putus sehingga kipas anginnya tidak berfungsi dengan normal? Saya menawarkan sebuah solusi menggunakan IC sebentar 7812 ya. IC 7812 ini adalah IC regulator, dimana tugas daripada IC ini adalah meregulasi ataupun mengatur arus output yang terjadi pada yang keluar pada IC ini menjadi tetap stabil di angka 12 volt. Input yang masuk pada IC ini walaupun lebih dari 12 volt sampai 24 volt pun IC ini tetap akan menahan outputnya di angka 12 volt, sehingga kalau terjadi lonjakan arus pada input DC yang ada pada setrum ikan PAC ini, kipasnya tidak akan mudah jebol ya teman-teman. Nah, cara pemasangannya sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Untuk jalurnya di bagian kaki tengah adalah ground, bagian sebelah kiri ini adalah input, dan outputnya berada di sebelah kanan di kaki yang saya bengkokkan ini ya teman-teman. Nah, jadi tinggal kita pasangkan pada jalur positif dan negatif untuk inputnya. Sehubungan ini input untuk setrum ikan PAC ini ada inputnya di sini ya, kita coba ambil di positif dan negatif yang masuk ke bagian flip flop. Jadi masuknya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Paling ujung sebelah sini adalah input ground, kemudian output yang ke kipas adalah yang kaki yang saya bengkokkan ini. Kita akan coba pasangkan ya. Kita akan solderkan kakinya tepat di bagian jalur positif dan negatif pada flip flop setrum ikan PAC ini. Ini sangat berguna sekali, bermanfaat sekali untuk teman-teman pengguna setrum ikan PAC, sehingga kipasnya akan bertahan awet dan tahan lama ya, tidak mudah jebol, tidak mudah rusak. Ini nanti kalau teman-teman mau lebih tahan lagi untuk IC nya dikasih pendingin ya, tinggal dikasih pendingin pada IC nya sehingga panas pada IC ini akan terurai ke pendingin ataupun heatsink yang teman-teman pasangkan ya. Tapi kalau tidak memakai pendingin pun saya rasa masih aman-aman saja ya. Ini outputnya. Jadi kalau ada lonjakan yang masuk menuju ke kipas, dia tertahan angkanya di 12 volt, tetap tidak akan lebih ya untuk masuk ke kipas, sehingga kipas yang teman-teman pasangkan atau teman-teman gunakan pada setrum ikan PAC ini akan bertahan lama dan akan awet ya teman-teman. Kita akan coba tes setrum ikan PAC ini. Ini saklarnya saya akan jepitkan. Nah, ini karena dia ikut jalur flip flop ya, dan flip flopnya itu langsung on ketika kita jepitkan akinya, jadi kipasnya akan nyala terus dari pertama kita jepitkan aki sampai kita lepaskan kembali jalur akinya. Tetapi kalau melewati jalur saklar, nanti kipasnya akan hidup dan padam tergantung jaringan saklar yang kita gunakan pada setrum ikan PAC ini. Nah, ini kalau lewat jalur flip flop ya teman-teman, dia tidak akan padam sampai jepitan akinya kita lepas. Kita akan coba ambil di bagian saklar ya, jalur akinya kita lepas dulu. Nah, kalau jalur saklar yang plusnya ini tinggal kita angkat, plusnya kita angkat. Nah, kemudian yang plus yang kita angkat ini tadi kita akan kasih kabel ya, kita kasih kabel untuk dimasukkan ke bagian saklar plus ya, ataupun saklar positif, dan ketika kita on kan, kita saklarkan, baru kipasnya akan menyala ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita pasangkan di jalur inputnya, jalur input seperti ini. Nah, ini masukkan ke jaringan plus ya, plusnya ada di sini saklarnya di relay. Nah, ini relaynya. Oke, kita akan cobakan kembali. Ini tepat di jalur ini ya, jalur stick untuk kipasnya, sehingga ketika kita jepitkan aki dia belum nyala, dan ketika kita saklarkan
on off nya di sini. Nah, barulah kipas anginnya akan menyala ya. Dan ini ketika kita lepaskan, bentar, ketika kita lepaskan jaringan mungkin salah jalur teman-teman, dari jalur untuk stick ya. Sebentar, saya akan pindahkan ke jalur input stick. Ini ada di bagian ini ya. Atau minnya bisa teman-teman gunakan pada bagian min jaringan langsung ya, tidak melewati jaringan flip-flop, juga bisa masuk ke jaringan minus yang ada di relay ya teman-teman. Pisahkan inputnya ke bagian minus yang ada di relay. Nah, ini minusnya kita ambil dari jaringan relay ya. Begitu kita padamkan, maka kipasnya juga akan ikut padam ya ketika kita on kan, dan kipasnya juga akan ikut on ya. Nah, ini kipasnya padam untuk jaringannya. Untuk minus dari kipas kita ambil dari minus yang ada pada relay, kemudian plusnya kita ikutin plus yang ada pada relay juga. Dan untuk outputnya seperti yang tadi juga ya, ini untuk inputnya langsung ke min relay, plusnya kita ambil dari output IC 7812, kemudian untuk groundnya tetap diambil dari jalur PWM ya. Seperti itu untuk tampilannya. Semoga video ini bisa membuat kipas strum ikan PAC ya teman-teman awet selamanya seumur hidup ya. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam Mandala Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.